Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sanusi, akhiran NIM 085. Di sini saya akan membahas terkait pemerintahan daerah, yang mana ada 4 soal terkait mata kuliah pemerintahan daerah. Yang pertama, kita mengenal lebih dahulu apa sih pemerintahan daerah tersebut. Pemerintahan daerah itu suatu aturan atau turunan aturan mulai dari pusat sampai ke lintas daerah, yang kemudian aturan tersebut dialokasikan terhadap masyarakat sekitar. Soal yang pertama, mengapa harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah penting dilakukan? Yang mana hukum daerah penting dilakukan itu karena Indonesia tersebut menganut sistem pada hierarkinya peraturan undang-undang, yang kemudian setiap produk hukum daerah dan peraturan kepala daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam pernyataan ini, peraturan daerah tersebut pasti bahasanya itu akan terkontrol, terakomodir di undang-undang yang lebih tinggi. Jadi, undang-undang daerah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Contoh salah satunya undang-undang negara. Bahwasanya di sana ada beberapa aturan terkait masyarakat yang kemudian berbeda dengan yang lebih kecil. Salah satunya yang saya bahas yaitu undang-undang terkait pemerintahan daerah tersebut. Namun, pentingnya harmonisasi terhadap daerah yaitu ada beberapa evaluasi. Yang pertama, menjamin kepastian hukum kepada masyarakat tersebut. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik maupun non-publik. Seperti contoh, ada salah satu sumbangsih terhadap masyarakat yang kemudian itu diprogramkan oleh negara, yang mana dampak tersebut akan membahagiakan oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu melindungi masyarakat. Apa bahasa makna melindungi masyarakat? Di sana kan sudah dijelaskan bahwasanya ada aturan terkait hukum daerah tersebut. Namun ada beberapa daerah yang kemudian itu tidak mengatur terkait dana tersebut, bukan terkait masyarakatnya, cuman terkait undang-undang terhadap kepala desa itu kemungkinan besar di Madura ini hanya sedikit. Namun anutan kita terhadap peraturan pemerintah daerah tersebut yaitu kita pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 1900, yang mana menyatakan peraturan daerah berhak mengatur. Berarti berhak mengatur juga harus mempunyai sebuah aturan yang kemudian tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembuatan undang-undang tersebut. Baik, kita memasuki soal yang nomor 2, yang mana masih tetap terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu dengan soal mengapa pembagian urusan pemerintahan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Karena pengawasan otonomi daerah tersebut urusan pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai kewenangan negara itu sendiri atau pemerintahan itu sendiri atau pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang lebih rendah maupun peraturan yang lebih tinggi. Apabila pemerintahan daerah melakukan yang bukan kebijakannya ataupun yang bukan menjadi kewenangannya, maka di sana tidak tersebut melampaui kewenangan atau ultra vires. Maka akibatnya keputusan tidak bisa dibatalkan dan produk hukum tidak sah. Dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 ayat 18, pasal 18 ayat 2 mengenai otonomi daerah itu sendiri, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah itu sendiri. Jadi, mengapa pembagian urusan pemerintah penting? Ya karena biar tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi kemiskoman ataupun kesalahpahaman terkait aturan yang diatur oleh otonomi daerah atau pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
Seperti itu. Baik, yang nomor 3 itu terkait struktur dari pemerintah daerah itu sendiri. Yang mana jelaskan struktur pemerintahan daerah itu dalam sistem pemerintahan Indonesia ini. Struktur pemerintahan di Indonesia ini terdiri dari beberapa struktur atau beberapa unsur dan DPRD yang menyelenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah itu sendiri dan tugas pembantu. Pemerintah daerah terdiri dari atas kepala daerah dan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil kepala daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil ibu kota, wali kota, dan perangkat-perangkat dari pemerintah itu tadi. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini, pemerintah daerah tetap ada di bawah koordinasi pemerintahan pusat atau pemerintahan paling tertinggi yang berfungsi. Apa fungsi dari pemerintahan pusat itu? Yaitu terkait pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan. Dalam pasal 1945 Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pemerintahan otonomi daerah itu sendiri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas terkait soal yang terakhir terkait analisis desentralisasi asistematik. Analisis desentralisasi asimetris yaitu tindakan atau kesetaraan atau ketidakadilan konstitusi. Menurut saya, desentralisasi tersebut asimetris bukan ketidaksetaraan, melainkan antar daerah melakukan bentuk kepedulian atau konstitusi. Oleh karena itu, perilaku yang berbentuk terhadap daerah tertentu justru memerlukan implementasi atau prinsip yang memperhatikan masing-masing daerah. Jadi beberapa daerah itu bahkan tidak sama terkait pengaturan ataupun prinsip dari kewenangan ataupun pemerintahan provinsi tersebut. Contohnya Provinsi Jawa dengan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat yang kemudian terkait kebijakan ataupun kestruktural dengan prinsip ini yaitu tidak sama karena untuk tidak ada kesenjangan atau kesalahpahaman antar daerah. Desentralisasi asimetris ini juga memberikan manfaat yang sangat luas, yaitu menjaga persatuan nasional. Yang kedua, mengharmonikan keberagaman daerah. Jadi saling menjaga keberagaman ataupun apa yang diakui ataupun yang dijaga oleh masyarakat setempat itu sendiri ataupun pemerintah pusat, pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu dengan pasal Undang-Undang 18A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan 18B ayat 1 1945. Jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.